Mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensra itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Selamat malam, atasannya Presiden Republik Indonesia. Banyak rakyat Indonesia itu yang goblok. Oke kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali di Ruang Random. Nggak perlu berlama-lama basa-basi, langsung saja ke satu hal yang mau aku bahas. Kawan-kawan, langsung saja di sini aku mau bahas Mensrea, acara spesial show-nya Bang Panji Pragiwaksono. Nah kawan-kawan, di sini aku mau ngomongin acaranya Bang Panji, bukan buat muja Bang Panji, tapi mau ngomongin suatu hal yang penting, yaitu kenapa kita selalu salah dalam memilih pemimpin, kawan-kawan. Langsung aja kawan-kawan, waktu Bang Panji buka acaranya dengan sebuah kalimat, yaitu selamat malam atasannya Presiden Republik Indonesia. Di situ saya langsung ngerasa gimana gitu ya, karena jujur saja selama ini saya sendiri nggak pernah menjadi atasannya siapa-siapa gitu loh. Selama ini saya cuma merasa rakyat biasa, masyarakat biasa, yang selalu disuruh sabar, disuruh ngerti keadaan, disuruh nerima apapun itu hasil dari kebijakan mereka. Padahal kalau dipikir-pikir emang bener sih, bahwa presiden itu adalah mandat dari kita semua rakyat Indonesia. Kita yang memberikan mandat sehingga Pak Prabowo itu bisa menjadi presiden, kawan-kawan. Saya merasain satu hal, kawan-kawan, bahwa Mensrea ini bukan sebuah pertunjukan untuk politisi gitu, tapi ini tamparan buat kita semua, kita rakyat Indonesia, kita yang memilih pemimpin itu, kita yang memberikan kekuasaan itu. Semua politisi itu mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi yang jadi masalah kita sebagai rakyat, kita sebagai pemilih, kita seringkali nggak tahu kita memilih karena apa, kenapa kita memilih mereka gitu. Seringkali di situ kita nggak pernah tahu, kita asal milih aja, asal coblos aja gitu. Bang Panji bilang bahwa banyak rakyat Indonesia itu yang goblok. Tapi menurut pandangan saya sendiri, ini bukanlah sebuah bukanlah sebuah hal untuk menghina, tapi ini peringatan buat kita semua. Tamparan buat kita. Karena goblok yang dimaksud di sini bukan soal IQ, kawan-kawan, tapi karena kita malas mikir, kita malas ngecek, kita malas tanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Dan di sini Bang Panji berusaha untuk menghapus orang-orang goblok itu dari Indonesia. Dan banyak ahli yang mengatakan bahwa caranya itu adalah dengan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%, di mana
hal ini sejalan dengan targetnya Pak Prabowo. Kalau pertumbuhan ekonomi baik sampai dengan 8%, otomatis banyak uang yang masuk ke negara kita, distribusi lebih merata, makanan jadi lebih sehat, pendidikan jadi lebih sehat, dan kesehatan menjadi lebih baik. Tapi kawan-kawan, menurut Profesor Renal Kasali, yaitu salah satu guru besar di UI, yang dikatakan Bang Panji di acaranya Mensrea itu, keinginan Pak Prabowo ini disabotase sendiri oleh Pak Prabowo sendiri, oleh Presiden sendiri. Karena kenapa? Karena banyak kabinetnya yang gemuk, menterinya terlalu banyak, strukturnya ribet, sehingga investor jarang masuk ke Indonesia karena kata Bang Panji terlalu ribet. Dimana banyak kita lihat di Indonesia ini bahwa jabatan itu diberikan bukan karena kompetensi seseorang, bukan karena dia ahli di bidang itu, ya, tapi karena hutang politik itu tadi. Seperti kata Bang Panji, ada ormas Muhammadiyah, NU yang mengelola tambang. Itu kenapa? Karena pas pemilihan kemarin suara mereka diminta. Nah, ketika si calonnya ini menang, ya mereka diberikan hak untuk mengelola tambang. Ya, apa namanya kalau bukan balas budi? Dan di sini saya semakin yakin bahwa masalahnya itu bukan cuma siapa presidennya, tapi cara sistem ini dibentuk karena cara kita memilih. Jujur aja kawan-kawan, kita tahu sendiri kok, kita semua tahu. Banyak masyarakat Indonesia itu yang cara memilihnya itu aneh-aneh. Ada yang milih karena sholatnya nggak pernah bolong, seolah-olah yang sholatnya nggak pernah bolong itu dijamin berkompeten untuk memimpin, itu dijamin orang baik. Padahal enggak. Kalau rajin iya, nggak ada yang menjamin bahwa ketika sholatnya nggak pernah bolong itu dijamin orang baik, dijamin pasti bisa mengatasi semua masalah di Indonesia. Enggak begitu. Karena kawan-kawan, presiden, gubernur, wali kota, bupati, DPR, itu adalah pekerjaan khusus. Jadi membutuhkan skill yang khusus, butuh kapasitas gitu. Terus ada juga yang milih karena popularitas, karena artis lah, karena sering muncul di TV lah, karena lagi viral. Padahal terkenal itu bukanlah sebuah kemampuan kawan-kawan. Siapa aja bisa jadi terkenal, bisa viral. Orang goblok pun bisa viral, bisa terkenal. Banyak kan kita lihat konten-konten di TikTok, YouTube, Instagram, banyak yang melakukan kegoblokan tapi viral, terkenal. Memilih pemimpin itu bukan seperti itu kawan-kawan. Dan yang paling bahaya kawan-kawan, popularitas itu sering membuat kita berhenti untuk memikir. Kita langsung coblos saja, wah ini keren nih, ini terkenal nih, ini orang-orang banyak tahu orang ini, jadinya asal coblos jadinya kan. Lalu ada juga yang memilih karena uang, siapa yang memberikan uang paling banyak dia yang dipilih, siapa yang menjanjikan proyek dia yang dipilih. Itu yang menyebabkan kampanye politik itu makin mahal kawan-kawan. Kalau kampanye politiknya sudah mahal, kita tahu sendiri, ketika mereka nanti terpilih, otomatis mereka akan membalikkan modalnya mereka dulu. Modal yang mereka keluarkan untuk kampanye, itu yang akan mereka usahakan untuk dikembalikan dulu ketika mereka nanti udah terpilih. Dan kita tahu, uang kampanye politik itu nggak jatuh dari langit kawan-kawan. Lalu ada lagi yang milih karena dia melihat asal bisa kerja. Bisa kerja itu emang penting kawan-kawan. Tapi ketika kerja tanpa mikir itu yang menjadi berbahaya. Karena negara itu bukanlah sebuah proyek bangunan. Jadi kawan-kawan, semuanya itu ada peran, ada pembagian tugas. Misalnya arsitek, ranahnya menggambar, lalu diturunkan ke kontraktor yang ranahnya menghitung atau menghitung kekuatan, biaya, lalu diturunkan ke
tukang yang mengerjain bangunan. Jangan malah terbalik, kerjaan arsitek dikerjain tukang, kerjaan tukang malah dikerjain kontraktor. Kacau jadinya. Dan kalau kita melihat hanya karena asal bisa kerja, maka timbul satu pertanyaan nih. Dia ngerti nggak apa yang dia kerjakan? Mereka ngerti nggak apa yang mereka lakukan? Mereka ngerti nggak dampaknya apa dari perbuatan mereka, dari apa yang mereka lakukan? Ngerti nggak dampaknya apa gitu? Makanya sampai muncul istilah lapor Mas Wapres. Karena belum beberapa bulan terpilih, si Gibran ini langsung membuat program kerja. Apapun masalahmu lapor ke saya, apapun keluhanmu lapor ke saya. Seolah-olah dia itu customer service gitu. Padahal wakil presiden itu ranahnya gagasan. Dia yang menyelesaikan masalah, bukan malah dia yang menerima masalah. Lalu setelah itu Bang Panji lanjut membahas tentang polisi, tentang kekuasaan, kebohongan publik, kasus Gama yang dulunya dia ditembak, padahal itu fitnah. Dan yang bikin mencengangkannya itu pelaku yang menembak Gama ini bukannya dipecat tapi hanya dihukum mutasi, kawan-kawan. Dan di situ saya jadi paham kenapa banyak orang yang jadi apatis, bukan karena rakyatnya lemah, tapi karena memang terlalu sering dikecewakan sehingga hilang kepercayaan masyarakat. Terus selanjutnya Bang Panji menjelaskan fungsi-fungsi dari DPR, DPRD, DPD gitu, anggaran, pengawasan, tentang undang-undang. Itu semua dibahas Bang Panji. Itu detail banget dia membahas fungsi-fungsi dari DPR itu, DPRD itu, DPD itu. Nah kawan-kawan, kalau kita sudah tahu fungsi-fungsi dari jabatan itu, kedepannya kita jangan sampai salah pilih lagi. Pilih yang benar-benar ngerti anggaran, pilih yang benar-benar ngerti undang-undang, supaya nanti rakyatnya bisa dibela. Kalau kita salah dalam melakukan pemilihan lagi, ya hasilnya juga akan sembarangan. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak tahu gimana cara membela rakyat. Mereka nggak tahu kebutuhan rakyat itu apa, nggak tahu. Karena mereka sendiri nggak tahu fungsi dari jabatan mereka. Dia hanya melihat duitnya banyak, tunjangannya besar. Itu sih. Nah kawan-kawan, kita sebagai atasannya Presiden Republik Indonesia, kalau kita mau lebih baik lagi, kalau kita mau lebih baik lagi ke depannya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri harus lebih baik. Kita harus memiliki wawasan yang lebih luas supaya kita nggak sembarangan dalam memilih lagi, supaya kita tahu alasan kita memilih. Nah kawan-kawan, Mensreya ini tujuannya bukan buat mengubah para politisi, tapi buat mengubah masyarakat, mengubah kita, untuk kita bisa lebih mikir lagi, untuk kita bisa lebih mempertimbangkan lagi dalam melakukan pemilihan, untuk merubah kita dalam cara memilih. Karena selama ini yang sudah berjalan, banyak dari kita yang memilih hanya karena atau dari satu alasan aja, ya karena dia kenal lah, karena dia dianggap baik lah, tapi alasan lainnya nggak dia pertimbangkan. Seperti alasan dia berkompeten nggak kalau jadi DPR, dia ngerti anggaran nggak, dia ngerti undang-undang nggak. Itu semua nggak dilihat. Yang dilihat hanya dari satu alasan aja, tanpa ngerti pekerjaannya apa, tanpa mau berpikir sedikit lebih jauh. Ya kalau seperti itu ya jangan heran, jangan kaget kalau hasilnya bakal seperti ini terus, nggak bakal berubah. Kalau kita sebagai rakyat, sebagai pemilih nggak mau berubah. Lalu Bang Panji menutup dengan ini nih, kita nggak bisa berharap sama siapa-siapa. Kita mau berharap sama siapa coba? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita
Gibran. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton. Di sini saya nggak minta kalian buat setuju, tapi di sini saya minta satu hal, kalau nanti memilih jangan sambil merem. Karena pilihan kita sekarang itu menentukan nasib bangsa kita ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.